Yayasan Dharma Narada bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Bali melaksanakan gerakan 1 juta krama Bali dan Yuana Bali Nangun Satkertiloka Bali, Bali Era Baru di Kabupaten Jembrana. Kegiatan kali ini berlangsung di TPAP Desa Kaliakah Jembrana. Gerakan 1 juta krama dan Yuana Bali Nangun Satkertiloka Bali di Jembrana mengambil tema mengubah laku pembuangan sampah. Kegiatan tersebut diikuti perwakilan Krama Yohana dari masing-masing kecamatan se-Kabupaten Jembrana. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan, Kadis LHKP Jembrana Wayan Sudiarte, Perbekal Kaliakah Made Bagiarte, dan Ketua Majelis Madya Desa Adat Jembrana Inengah Subagya. Wakil Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Yayasan Dharma Narada dalam upaya mendukung program Bali Bebas dari Sampah Plastik. Menurutnya, Jembrana sudah melakukan berbagai upaya dan langkah dalam program pengelolaan dan penanganan sampah. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Jembrana telah menjalin kerjasama secara resmi dengan program Stopping the Tap on Ocean Plastic atau STOP untuk mengakhiri sampah plastik dengan menciptakan sistem manajemen pengelolaan sampah yang komprehensif. Revitalisasi dilakukan di TPA Sampah Peh. Dengan program ini, nantinya permasalahan sampah bisa diselesaikan dari sumbernya. Program ini merupakan salah satu upaya Pemkab Jembrana untuk mewujudkan Jembrana yang bersih. Untuk itu, pihaknya mengharapkan dukungan generasi muda, Yuana dan Krama Desa Adat untuk bersama-sama mengatasi permasalahan sampah khususnya di Jembrana. Jaga alam Bali, manda suci, lan harmonis, pakedek. Ya, saya selaku pribadi pimpinan daerah menyambut baik gerakan dari Yayasan Narada di bawah Bali Pos ya. Ini adalah upaya untuk mendukung program Gubernur Bali, Pak Wayan Koster, di mana Bali harus bebas dari sampah plastik. Dan kami di Jembrana sudah melakukan beberapa upaya. Salah satunya adalah ini, bekerja sama dengan PT Sistemik Lestari Indonesia, di mana seluruh pembiayaan diberikan oleh mereka, tapi teknis pelaksanaan tentu harus melibatkan masyarakat. Bagaimana sampah bisa kita selesaikan mulai dari rumah tangga. Jadi ada proses pemilahan di awal, dari sumber sampah. Inilah yang dilakukan, dan sekali lagi program ini adalah salah satu upaya kami di samping upaya-upaya lain yang sudah kita lakukan. Jadi saya berterima kasih kepada PT Sistemik Lestari Indonesia karena sudah memberikan bantuan secara penuh ya, dari sisi finansial itu hampir total nanti akan menjadi 20 miliar. Ini sama sekali pemerintah kabupaten tidak mengeluarkan uang. Nah, tentu saya berharap kepada masyarakat Jembrana, terutama anak muda Jembrana, Yuwana, Keteruna, pemuda itu untuk menjadi garda terdepan untuk menyelesaikan sampah. Saya yakin di tangan mereka, anak-anak muda emas kita, anak-anak muda harapan kita, persoalan sampah ini bisa kita selesaikan. Saya melihat antusiasme sekali anak muda mengikuti kegiatan ini. Pembicara pertama datang dari Majelis Madya Desa Adat Kabupaten Jembrana Inengah Subagya. Terkait Nangun Satkertiloka Bali, dalam kesempatan tersebut, Inengah Subagya mengungkapkan kegembiraannya dengan adanya inisiatif dari Yayasan Dharma Narada. Menurutnya, Krama Desa Adat memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah, terutama dalam hal pemilahan sampah di rumah tangga. Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi. Diajar disiplin kita tidak boleh kendur, itu istilahnya, tidak boleh kendur. Sehingga dengan komitmen dari semua krama, perlahan tapi pasti. Karena tiang yakin juga kalau dibalikkan seketika mungkin terjadi sesuatu. Ini harus perlahan-lahan. Nah, kalau boleh meminjam istilah TSM ya, terstruktur sistemik masif. Jadi berkesinambungan, tapi berkelanjutan ya. Jadi hal-hal ini menjadi perhatian kita semua. Kalau semua berperan,
baik dari krama, masyarakat, pemerintah, kemudian pengelola yang yakin akan bisa berjalan dengan baik kan begitu. Mungkin upaya-upaya kita sudah sering, jadi bagaimana tip-tip mengurangi penggunaan sampah plastik sesuai dengan yang telah digariskan dalam peraturan Gubernur 97. Jadi ya di sana tentang sampah timbulan plastik sekali pakai. Nah, ini terkadang sering kita abaikan, kita anggap sepele, ya, terutama air kemasan gelas itu kadang-kadang ya itu kalau bisa kita kurangi. Artinya dengan apa? Mungkin kalau kita bepergian bisa bawa termos lah kan gitu ya. Jadi kita habis ditambah sehingga kita kalau pakai gelas terus sampahnya setelah habis buang. Nah, maka itu mungkin salah satu untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Kemudian juga kalau belanja sekarang kan udah ada dapat tas kresek, kita harus bawa. Nah, itu mungkin harus menjadi perhatian kita semua. Terkadang juga kan dia awalnya memang yuk ke toko, sampai di sana bingung. Bawa tas plastik Pak, enggak beli akhirnya kan gitu ya. Itu. Jadi manfaatkan hal-hal itu sehingga ini mulai dari diri kita ya. Mulai dari diri kita, dari per individu masyarakat. Kemudian juga banyak ya. Jadi tempat makanan kemarin dibungkus, ada juga kalau beli es dengan kantong plastik kan gitu. Jadi hal-hal sepele itu kalau kita abaikan juga nanti bermasalah di kemudian hari, sehingga masalah ini harus mulailah dari kita secara pelan-pelan ya. Yang dirilis oleh Yayasan Dharma Nakala ini seperti apa komentarnya? Secara prinsip kami sangat gembira dengan adanya inisiatif dari Yayasan Dharma Narada yang dalam hal ini bergerak dalam sisi bagaimana menggerakkan masyarakat atau kerabat desa di dalam mengolah sampah yang baik. Ya tentunya kami dari sisi lembaga, desa adat maupun majelis sesuai dengan tingkatan di Kabupaten Jemberana, jadi menyambut baik program ini. Kami hanya bisa mendukung nanti berkaitan dengan adanya praram di suang-suang desa adat untuk mendukung program ini bisa berjalan dengan baik. Itu saja. Terima kasih. Kalau harapan untuk masyarakat Krama Adat sendiri? Tetap kita selaku prajuru akan memotivasi ya semua krama desa di dalam mengolah sampah, tentunya dengan niat dari diri sendiri dulu ya, kemudian tujuannya tentunya untuk kebaikan skup yang lebih kecil di keluarga. Kemudian kalau masing-masing individu atau keluarga bergerak bersama-sama, tentunya nanti outputnya atau hasilnya pasti akan kelihatan. Itu saja. Sementara itu, pembicara kedua Direktur Program Stopping the Tap on Ocean Plastic Stop, Made Yudiarsana, mengajak masyarakat berpartisipasi melakukan pemilahan sampah dari sumbernya dan turut memberi kontribusi dalam iuran serta mencegah praktek pembakaran sampah dan pembuangan sampah sembarangan. Dengan melakukan pemilahan sampah antara sampah organik dan sampah non-organik, diharapkan volume sampah yang dihasilkan masyarakat akan berkurang dan sampah yang masuk ke TPA residunya saja. Mengurangi penggunaan sampah-sampah yang sekali pakai barangkali atau membiarkan kembali. Memang pasar tradisional ini masih menjadi tantangan, terutama sampah yang cukup banyak biasanya sampah organik ya, dari bahan-bahan ini yang bisa didaur ulang ya. Tidak juga ada juga kebanyakan juga ada juga sampah dari sampah-sampah kresek terutama yang ini. Jadi memang itu menjadi tidak hanya barangkali di Pekutatan tapi hampir di semua sampah tradisional. Tapi sekarang tampaknya mulai ditata bagaimana penyiapan dari sisi layout, tata letak, kemudian juga penyediaan sarana prasarana, sehingga masyarakat juga mulai harus dari awal ini
dibiasakan. Tetapi menurut saya juga harus disiapkan dengan semacam regulasi pendukung Niki. Jadi memang kalau memungkinkan Niki bisa ada pendekatan ke tingkat desa, kemudian di dinas barangkali menurut yang sementara ini adalah jalan yang bisa sembari nanti ke depan harus dibuatkan satu sistem yang lebih baik pengelolaan sampahnya di pasar. Jadi ya harus kembali lagi Niki sinerginya semua pihak Niki. Jadi kalau sudah ada komitmen dari ini yang cukup bagus, tinggal barangkali Niki dijaga dan sampaikan ke dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Barangkali Niki yang bisa tiang ini kan. Mudah-mudahan program ini pertama bisa diterima oleh masyarakat ya, kemudian masyarakat mau melakukan pemilahan di sumber, kemudian juga mau berpartisipasi, ikut juga memberikan kontribusi dalam iuran, sehingga juga mencegah praktek-praktek pembakaran sampah, pembuangan sampah, kemudian sampah ini bisa kita kelola dengan maksimal dan residu bisa dibuang ke sini, artinya betul-betul hanya sekitar 20% yang bisa masuk ke TPA. Jadi selebihnya bisa kita kelola baik organik maupun anorganik. Lalu selama ini kendalanya dalam pengelolaan sampah seperti apa? Ya, kendalanya biasanya tadi salah satunya adalah masyarakat juga berpikir memilah sampah itu membuat mereka tambah repot gitu. Itu kadang-kadang sering menjadi tantangan karena aduh sudah saya harus bayar milah lagi. Nah itu kadang-kadang karena kita harus sadarkan bahwa ini menjadi penting karena tanpa ini akan cukup sulit buat tenaga-tenaga sorter nanti di TPST untuk mengelola sampah ini. Jadi memang perlu ada dukungan dari mereka. Kemudian yang kedua juga iuran kontribusi. Semuanya pengen gratis. Saya juga pengen gratis, tetapi harus dipahami pengelola sampah ini. Ketika kita bicara pengelolaan yang kompleks, mulai dari sumber sampah, kemudian pengangkutan, kemudian pemrosesan, ini kan semua perlu sumber daya, ada manusia, ada listrik, ada BBM yang harus. Nah ini perlu dukungan juga kontribusi dari masyarakat. Jadi masyarakat harus dipahamkan bahwa bagian penting dari masyarakat adalah juga ikut memberikan kontribusi dalam hal ini. Jadi perlu sinergi dari semua pihak. Betul, saya sangat setuju itu. Sinerginya adalah jadi sampah ini adalah tanggung jawab. Jadi sampah adalah urusan bersama, baik dari masyarakat, pemimpin daerah, kemudian para politisi menurut yang, jadi kemudian media juga terutama bagaimana memberikan informasi ini, kemudian juga para LSM, NGO maupun para donor. Jadi harus dikeroyok sama-sama. Karena kalau nggak akan mungkin. Menurut saya pasti akan beban. Diserahkan ke pemerintah daerah, keterbatasan anggaran selalu akan menjadi kendala, lahan terbatas akan menjadi kendala. Jadi harus semua pihak bersinergi bagaimana mewujudkan itu. Mungkin tadi selain yang sudah jelaskan juga terkait dengan kebiasaan nih, habit ya. Ini kan perlu proses ya, tidak bisa langsung seperti barangkali makan cabai langsung makan langsung pedas. Ini bagian proses bagaimana kita mendorong masyarakat ini menyadarkan mereka bahwa mengelola sampah, memilah sampah ini adalah bagian hal yang penting. Tetapi buat mereka barangkali mungkin tidak penting, tetapi harus kita sadarkan bahwa kontribusi ini akan memberikan dampak yang sangat positif bagi perbaikan upaya pengendalian sampah di proses-proses selanjutnya. Itu yang perlu ada sosialisasi lebih gencar. Kemudian bagaimana meyakinkan mereka bahwa ketika dipilah nanti diangkut pun harus terpilah. Jangan sudah dipilah di sini, begitu diangkut dengan roda 3 itu dicampur lagi. Nah itu kadang-kadang membuat mereka jadi tambah ini kurang artinya kurang serius, memboyel artinya. Ini udah capek-capek bila dikumpulin lagi. Nah ini menurut yang juga harus menjadi konsen kita, perhatian kita, sehingga masyarakat juga yakin bahwa memang betul ini diproses. Dan sebenarnya kita juga ingin mengundang semua pemerintah kepala desa, pemimpin tokoh-tokoh agama. Kalau nanti sudah berjalan, kita ingin ajak untuk melihat inilah proses yang terjadi. Menurut Yudiarsana, sampah adalah urusan bersama. Oleh karena itu, semua komponen masyarakat, baik dari masyarakat, generasi muda, dan pemerintah daerah, harus bersama-sama bisa bersinergi karena kontribusi ini akan memberikan dampak yang sangat positif bagi upaya perbaikan pengendalian sampah. Semeton Bali, pirengang tembang pun niki wanta untuk Bali. Elinyang sami, nangun sakir tilo ke Bali. Sane kedadosan visi Bali mangke semeton Bali sami, ngirim sarang-sarang ngasti tibati, jaga alam Bali manda suci lan
harmonis pagedek pekunya. Dalam kegiatan tersebut, para peserta tidak hanya diberikan materi, namun juga diajak melakukan peninjauan lapangan. Kegiatan peninjauan lapangan bertujuan melihat proses pemilahan sampah di TPAP. Di tempat ini, sampah organik dan non-organik dipilah. Sampah organik diolah menjadi kompos, sementara sampah non-organik dipilah lagi sesuai dengan jenisnya. Nantinya, sampah non-organik seperti plastik dan logam akan dijual kepada para pengepul. Demikian juga dengan sampah organik yang telah menjadi kompos akan dijual sebagai pupuk. Para peserta mengaku beruntung bisa mengikuti kegiatan karena menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan terkait pengelolaan sampah. Ada 12 jenis sampah plastik yang kita pilah di sini sesuai dengan ya. Nih jadi contohnya kalau yang ini sampah kertas, kemudian ini yang saset. Kita kumpulkan sesuai jenisnya. Nah, kalau di sini karena masih piloting, ini prosesnya masih manual. Pakai ini. Nanti kalau sudah sana sudah berjalan, nah itu kita akan pakai sistemnya yang lebih efisiensi waktu sehingga nanti bisa kita gunakan di skala yang sistem yang nanti yang lebih besar di sana. Jadi adik-adik ini para Yohana ini juga mereka adalah membantu bekerja di sini. Dalam bentuk seperti ini kita jual itu dia nilai jualnya tidak terlalu mahal. Artinya karena itu masih dianggap kotor, masih tercampur. Tapi begitu kita pilah, kita bayangkan kalau anorganik sama organiknya masih kecampur. Susahnya mereka memilah. Kalau ini anorganik aja mereka harus pilah jadi 12. Saya merasa beruntung karena bisa mengikuti acara ini, yang mana saya bisa mendapatkan sosialisasi dan edukasi secara lebih detail mengenai pengelolaan sampah, terutama pada sampah masyarakat. Nah, di mana yang sudah dijelaskan tadi, di dalam rumah tangga sampah sudah dipilah, tetapi setelah sampai di TPA, sampah itu kembali dicampurkan sehingga ini yang menjadi problem di dalam masyarakat. Sekian, terima kasih. Peran dari generasi muda sendiri, kalau menurut Anda apa? Peran yang perlu dilakukan yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat rumah tangga untuk betapa pentingnya pengelolaan sampah dan pemilahan sampah sehingga sampah itu bisa diatasi dengan baik. Kegiatan ini bagus, terutama untuk ke Yohana supaya kedepannya Yohana itu peduli akan sampah, seperti itu. Peduli akan sampah supaya kita bisa belajar dari mana sampah itu berasal, bagaimana cara pengolahannya, seperti itu. Harapan kedepannya? Harapan kedepannya untuk kegiatan ini supaya terus berjalan, supaya mendapat tanggapan yang lebih seperti itu. Soalnya dilihat dari tahun ke tahun, pergantian gubernur, pergantian juga program seperti itu. Saya mohonkan juga supaya program ini tetap berjalan seperti mana maksudnya. Gerakan 1 Juta Krama Bali dan Yohana Bali tidak hanya dilaksanakan di Kabupaten Jembrana, namun juga di seluruh kabupaten kota seprovinsi Bali.